Assalamualaikum. Selamat datang di Rois Academy. Belajar berbagai pengetahuan dalam 15 menit. Video kali ini adalah video lanjutan dari teori Emil Durkheim yang kemarin sudah kalian lihat. Seorang Emil Durkheim menyatakan bahwa fenomena bunuh diri yang saat itu sedang marak di Western Europe dibaca dengan angle yang berbeda. Durkheim menyatakan bahwa fenomena bunuh diri bisa dibaca dan dinyatakan sebagai fenomena sosiologis, bukan lagi fenomena psikologis. Mengapa demikian? Jawabannya dikupas tuntas oleh Durkheim dalam buku yang kemarin saya tunjukkan. Buku apa itu? Suicide. Secara lebih detail, kalau ingin membaca yang lebih singkat tanpa membaca buku Suicide yang tebal itu, Josh Ritze dalam bukunya Sociological Theory yang 10 edition di halaman 145 sampai 148, Ritze menyimpulkan apa yang telah ditemukan oleh seorang Emil Durkheim. Fenomena bunuh diri dibaca sebagai sebuah fenomena psikologi disebabkan data yang dicari adalah data yang bersifat psikologis dan analisa yang digunakan adalah analisa individu. Durkheim berbeda. Apa yang Durkheim lakukan? Durkheim tidak mencari data yang bersifat psikologis atau tidak menggunakan analisa individu. Durkheim, cara yang pertama yang dilakukan oleh Durkheim adalah mengumpulkan suicide rate dari masyarakat atau penduduk Western Europe saat itu. Setelah rata-rata masyarakat yang bunuh diri itu dikumpulkan oleh Durkheim, akhirnya Durkheim menentukan variabel-variabel tertentu. Misalnya, dari suicide rate itu Durkheim mencari latar belakang orang yang bunuh diri itu apa, status sosial ekonominya itu seperti apa, agamanya apa, variabel-variabel lainnya. Dari variabel-variabel yang banyak itu, pada akhirnya Durkheim sortir variabel mana yang cocok dan variabel mana yang tidak cocok. Dari hasil pembacaan Durkheim dari berbagai macam variabel itu, pada akhirnya ia menyimpulkan ada dua kategori utama yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Dua kategori itu dikenal dengan nama SR atau Social Regulation, regulasi sosial, kategori pertama. Kategori kedua adalah SI, Social Integration atau integrasi sosial. Apa yang dimaksud dengan social regulation dan apa yang dimaksud dengan social integration? Social regulation adalah seberapa orang tersebut memiliki keterikatan aturan dalam hidupnya. Semakin besar dia terikat dengan aturan, semakin besar pula potensi dia untuk melakukan bunuh diri. Pun demikian, semakin rendah regulasi sosial dalam diri setiap individu, maka potensinya juga akan semakin besar untuk melakukan bunuh diri. Apa yang dimaksud dengan social integration? Social integration adalah seberapa orang semakin terintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kalau orang tidak terintegrasi sama sekali dengan masyarakat di sekitarnya, memiliki potensi besar orang tersebut melakukan bunuh diri. Pun sebaliknya, terlalu dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, menurut Durkheim, orang semacam ini pun juga memiliki potensi yang besar untuk melakukan bunuh diri. Secara sederhana, teman-teman bisa melihat gambar ini. Ada panah, ke atas berarti semakin tinggi, di bawah berarti rendah, semakin ke samping berarti semakin tinggi, di bawah juga rendah, di samping sebelahnya juga menunjukkan yang rendah. Dari dua kategori yang besar ini, pada akhirnya Durkheim membuat 4 tipe bunuh diri. Panah ke atas dari social regulation. Semakin tinggi orang yang memiliki keterikatan terhadap aturan sosial, semakin dia merasa tertekan. Seolah hidupnya penuh dengan aturan. Semakin banyak aturan yang mengikat dia,
maka dia akan memiliki potensi yang besar untuk melakukan bunuh diri. Jika orang yang melakukan bunuh diri itu ternyata merasa terlalu tertekan dengan aturan yang berada di sekitarnya, maka bunuh diri semacam ini disebutkan oleh Durkheim sebagai fatalistic suicide. Sebaliknya, apabila ada orang yang merasa sangat tidak terikat dengan aturan, dia merasa bebas, dia merasa terlalu bebas, tidak ada aturan yang mengikat dirinya, maka orang yang semacam ini apabila melakukan bunuh diri, tipe bunuh dirinya menurut Durkheim adalah anomic suicide. Dari panah yang social integration atau integrasi sosial, ada dua nama bunuh diri yang disimpulkan oleh Emil Durkheim, yakni egoistic suicide dan altruistic suicide. Egoistic suicide adalah tipe bunuh diri di mana orang sangat rendah dalam memiliki integrasi sosial. Orang ini enggan untuk engage dengan masyarakat di sekitarnya. Orang ini enggan untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi. Orang ini ingin hidup atas kemauannya sendiri. Orang semacam ini disebut egoistik. Kenapa disebut egoistik? Karena dia egois. Dia enggan bergabung dengan masyarakat di sekitarnya. Apabila orang yang bunuh diri merupakan orang yang tipe ini, maka bunuh dirinya disebut dengan egoistic suicide. Sebaliknya, orang yang terlalu terlibat dalam kegiatan masyarakat, terlalu terlibat dalam sebuah organisasi, ia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan bunuh diri. Mengapa? Karena ia telah kehilangan jati dirinya. Ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi organisasi atau lingkungan di sekitarnya. Seperti apa? Seperti para teroris yang ia bersedia untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk organisasi. Ia sudah kehilangan jati dirinya. Jadi orang yang terlalu menyerahkan seluruh hidupnya bagi organisasi, bagi masyarakat sekitarnya, apabila melakukan bunuh dirinya disebut sebagai bunuh diri altruistik. Jadi ada 4 kategori bunuh diri dalam bukunya Durkheim atau buku yang disimpulkan oleh Ritze. Yang pertama yang berkaitan dengan social regulation. Ada yang disebut dengan anomic dan fatalistic suicide. Sedangkan yang berkaitan dengan social integration, ada tipe bunuh diri yang dinamakan egoistic dan altruistic suicide. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan yang saya jelaskan? Sebagai review dari semua teori Emil Durkheim, dari video 1 dan video 2. Pertama, kita mempelajari tentang fakta sosial. Yang mana fakta sosial ini menjadi pijakan dari seluruh teorinya Emil Durkheim. Fakta sosial nanti melahirkan solidaritas sosial atau social solidarity. Kemudian fakta sosial pun dijadikan bahan pembacaan dalam membaca fenomena bunuh diri. Itulah kiranya teori yang dicetuskan oleh seorang Emil Durkheim. Sudah paham kan? Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Tungguin video-video lainnya di Rois Academy. See ya!